Saya Miranti Masiga. Saya Muhammad Saud. Saya Hamzah Ulamo. Saya Aris Kecapianto. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bagaimana integrasi STEM dalam pembelajaran dan pendekatan-pendekatan STEM dalam pembelajaran serta contoh-contohnya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan mengenai integrasi STEM dalam pembelajaran. Kalau kita berbicara mengenai STEM, sebenarnya kita sedang bicara tentang belajar yang nyambung, ya. Misalnya dengan kehidupan nyata, karena STEM itu singkatan dari Science, Teknologi, Engineering, Arts, and Mathematics. Jadi bukan hanya belajar IPA atau belajar matematika atau seni. Jadi dari beberapa komponen ilmu tadi itu semua digabung dalam satu pengalaman belajar yang utuh. Awalnya, konsep ini berkembang dari STEM yang dipopulerkan oleh National Science Foundation di Amerika Serikat. Lalu ditambahkan unsur arts supaya pembelajaran tidak hanya logis dan teknis, tetapi juga kreatif, estetis, dan inovatif. Jadi, siswa bukan cuma bisa menghitung dan menganalisis, tapi juga bisa mendesain, berimajinasi, dan mengekspresikan ide. Kemudian, STEM itu bukan sekedar 5 mata pelajaran yang digabung dalam 1 jam pelajaran, tapi lebih ke bagaimana kita menghubungkan konsep-konsep ini dalam satu masalah yang benar yang ada di sekitar siswa. Nah, jadi kita mengaitkan masalah-masalah yang ada di sekitar siswa dengan menggunakan pembelajaran STEM atau pembelajaran 5 disiplin ilmu tadi yang kita sampaikan. Itulah pembelajaran STEM yang mana mengintegrasikan STEM dalam pembelajaran merupakan sesuatu yang membuat siswa semakin lebih mengerti ketika kita menyampaikan informasi atau sebagainya. Oke, baik. Jadi teman-teman, di sini kita akan membahas apa sih itu hakikat integrasi STEM. Jadi kalau kita berbicara hakikat integrasi STEM ini, sebenarnya inti sederhananya itu tentang menghubungkan. Jadi STEM bukan cuma singkatan dari Sains, Teknologi, Engineering, Arts, dan Matematik, tapi cara berpikir yang tidak memisahkan ilmu. Jadi waktu siswa bikin proyek penyaring air, misalnya mereka bukan cuma belajar IPA tentang filtrasi, mereka juga otomatis pakai matematika untuk menghitung volume dan perbandingan bahan, pakai engineering saat merancang alatnya, pakai teknologi untuk mencari referensi atau menguji hasilnya, bahkan pakai seni supaya desainnya menarik dan fungsional. Semua menjadi tersambung, tidak berdiri sendiri. Nah, yang bikin STEM terasa beda itu karena dia tidak berhenti di teori. Pembelajarannya selalu berangkat dari masalah dunia nyata. Jadi bukan sekedar menjawab soal di buku paket, tapi mencoba menyelesaikan persoalan yang memang bisa kita temui sehari-hari. Misalnya masalah air kotor, sampah plastik, atau desain ruang kelas yang kurang nyaman. Dari situ, siswa diajak berpikir, kalau ini terjadi di sekitar kita, apa yang bisa kita lakukan? Jadi, belajar terasa lebih hidup dan relevan, bukan sekedar kewajiban akademik. Nah, yang ketiga itu, STEM itu kuat banget dalam melatih keterampilan abad 21. Kita sering dengar istilah critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Di STEM, semua itu benar-benar dipraktekkan. Siswa belajar menganalisis masalah, mencari berbagai kemungkinan solusi, berdiskusi dengan tema satu tim, lalu mempresentasikan hasilnya. Mereka tidak hanya menerima informasi, tapi aktif mengelola dan menggunakannya. Jadi menariknya lagi, proses dalam STEM itu menghargai kegagalan sebagai bagian dari belajar. Anak-anak didorong untuk mencoba, mungkin gagal, lalu memperbaiki lagi. Dari situ mereka belajar ketekunan, tanggung jawab, dan kemampuan refleksi. Jadi bukan cuma hasil akhirnya yang penting, tapi perjalanan berpikir dan proses eksplorasinya. Ini yang seringkali justru membentuk karakter mereka.
Jadi kalau kita bisa simpulkan penjelasan tentang hakikat integrasi sistem ini, itu dia belajar secara utuh, kontekstual dan aktif. Jadi ilmu tidak lagi terkotak-kotak, tapi saling terhubung untuk menyelesaikan masalah nyata. Siswa bukan hanya jadi penerima pelajaran, tapi jadi pencipta solusi. Dan disitulah sebenarnya nilai paling kuat dari pendekatan STEM dalam pendidikan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh integrasi STEM. Tadi sudah dijelaskan oleh saudara Afdal, itu ada contoh misal sistem penyaring air sederhana di Kota Makassar. Sekarang kita masuk ke contoh konkret supaya lebih kebayang. Misalnya ada masalah, bagaimana menjernihkan air kotor menjadi lebih bersih. Nah, dari satu pertanyaan itu saja kita bisa mengintegrasikan 5 disiplin ilmu. Dari sisi sains itu misalnya siswa belajar tentang proses filtrasi, sifat zat, dan bagaimana partikel kotoran bisa dipisahkan dari air. Terus dari sisi teknologi, itu siswa menggunakan alat dan bahan sederhana seperti botol bekas, pasir, kerikil, arang dan kain, dan sebagai media penyaring. Oke, sekarang kita masuk kita lihat dari sisi engineering. Dari sisi engineering itu siswa bisa merancang sistem penyaringan bertingkat. Misalnya mereka berpikir lapisan mana dulu yang harus diletakkan, apa yang terjadi kalau urutannya dibalik. Dari sisi arts itu misal siswa mendesain wadah penyaring agar terlihat menarik dan kreatif. Mereka bisa memberi warna, label, atau bentuk unik. Terus dari sisi matematik, siswa mengukur volume. Mereka mengukur volume air sebelum dan sesudah penyaringan, menghitung waktu filtrasi, bahkan membandingkan tingkat kejernihan secara kuantitatif. Itu dari saya terkait contoh-contoh integritas STEM. Nah, sekarang kita masuk ke pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran STEM. Yang pertama yaitu ada PBL, Problem Based Learning. Dalam pendekatan ini, pembelajaran dimulai dari sebuah masalah. Jadi guru tidak langsung menjelaskan materi, tetapi menghadirkan situasi atau persoalan. Misalnya, kenapa air di lingkungan kita keruh saat musim hujan? Bagaimana cara menjernihkannya? Dari situ siswa mulai berpikir, berdiskusi, mencari informasi, mencoba solusi, lalu menyimpulkan. Di sini siswa dilatih berpikir kritis dan analisis. Nah, guru lebih berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Baik, yang kedua itu ada PJBL atau Project Based Learning. Kalau ini fokusnya pada proyek, jadi siswa mengerjakan sesuatu dalam jangka waktu tertentu sampai menghasilkan produk nyata. Konsep ini sejalan dengan gagasan learning by doing dari John Dewey yang menekankan bahwa belajar itu paling efektif ketika siswa langsung melakukan. Nah, contohnya itu seperti siswa diminta membuat miniatur kota ramah lingkungan. Di situ ada unsur sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika sekaligus. Prosesnya panjang, ada perencanaan, kemudian revisi, dan presentasi. Nah, yang ketiga itu ada inquiry based learning. Jadi pendekatan ini lebih menekankan proses penyelidikan. Siswa diajak untuk mengamati, bertanya, mengumpulkan data, lalu menemukan konsep sendiri. Jadi bukan guru yang langsung memberi jawaban, tapi siswa yang menemukan sendiri melalui proses eksplorasi. Misalnya siswa mengamati beberapa jenis tanah dan mencoba melihat mana yang paling baik menyaring air. Dari percobaan itu mereka menarik kesimpulan. Nah, selanjutnya yang keempat ada design thinking. Design thinking ini pendekatan yang sangat kreatif dan human center. Model ini dipopulerkan oleh IDEO dan dikembangkan dalam pendidikan oleh Stanford Day School. Nah, prosesnya biasanya melalui 5 tahap, yaitu memahami kebutuhan atau empatis,
Terus selanjutnya ada mendefinisikan masalah, menghasilkan ide, dan membuat prototipe, lalu menguji solusi. Nah, pendekatan ini sangat cocok dalam STEM karena mendorong siswa berpikir inovatif dan tidak takut mencoba ide baru. Nah, yang terakhir itu ada engineering design proses. Kalau ini lebih fokus pada proses rekayasa. Langkahnya sistematis, yaitu mengidentifikasi masalah, merancang solusi, membuat prototipe, menguji, lalu memperbaiki. Yang menarik di sini, kegagalan itu bukan sesuatu yang buruk, justru dari kegagalan siswa belajar memperbaiki dan menyempurnakan desainnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.